Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini berkaitan dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sebagian materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini sebenarnya sudah anak-anak Ibu pelajari sebagian di bangku SMP. Nah, jadi hari ini apa yang akan Ibu sampaikan, anak-anak Ibu hanya mengulang saja kembali dan akan Ibu sampaikan lagi secara lebih mendetail. Kompetensi dasar. Nah, maksud dari kompetensi dasar ini adalah setelah anak-anak Ibu menerima penyampaian materi yang akan Ibu sampaikan hari ini melalui slide PowerPoint, diharapkan anak-anak Ibu semuanya memiliki kemampuan yang pertama, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kedua, menyajikan konsep ilmu ekonomi. Yang ketiga, mendeskripsikan pembagian ilmu ekonomi. Keempat, mendeskripsikan prinsip ekonomi. Kelima, mendeskripsikan motif dan tindakan ekonomi. Serta yang keenam, mendeskripsikan kelangkaan. Sesuai dengan kompetensi dasar yang harus anak-anak Ibu miliki pada pembelajaran hari ini, maka materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, yang pertama, pengertian ilmu ekonomi, kedua, pembagian ilmu ekonomi, ketiga, prinsip ekonomi, keempat, motif dan tindakan ekonomi, dan yang kelima, kelangkaan atau yang biasa juga disebut dengan scarcity. Nah, jadi kita akan memulai ulasan materi kita yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Nah, sambil anak Ibu perhatikan pernyataan yang disajikan pada slide PowerPoint ini, dikatakan bahwa manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, cobalah perhatikan lingkungan di sekitar kamu. Setiap pagi, banyak orang yang melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mengapa dikatakan manusia dan ekonomi dua hal yang tidak dapat dipisahkan? Nah, berbicara tentang ekonomi, nah kita semua pasti langsung mengarah kepada yang namanya uang. Nah, karena memang kita ketahui bahwa ekonomi itu memang berkaitan dengan uang dan ekonomi itu juga berkaitan dengan permasalahan. Maka, kalau anak-anak Ibu sering menonton di televisi, di berita-berita, nah, menyajikan bahwa terjadi pengangguran, nah, kemudian terjadi kenaikan harga, nah, ini berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Dan di dalamnya pasti melibatkan kita manusia. Nah, sebagai contoh, orang tua pergi bekerja, ibu belanja ke pasar, anak berangkat ke sekolah. Ini merupakan gambaran yang menunjukkan hubungan antara manusia dan ekonomi. Misalnya, orang tua pergi bekerja. Nah, apa kaitannya dengan ekonomi? Nah, orang tua di rumah yang terdiri dari ayah dan ibu pergi bekerja yang tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Nah, jadi pendapatan atau penghasilan itu berkaitan dengan ekonomi. Nah, contoh berikutnya di sini, ibu belanja ke pasar. Nah, mungkin kamu sering melihat atau pernah menemani ibu kamu pergi berbelanja ke pasar. Nah, ketika belanja, nah untuk mendapatkan sesuatu barang yang dibutuhkan atau yang dipilih, nah ibu harus menukarkannya dengan sejumlah uang. Nah, uang itu tadi menunjukkan juga hubungan antara manusia dan ekonomi. Nah, kemudian juga di sini disajikan contoh anak berangkat ke sekolah. Nah, ini juga menggambarkan hubungan antara manusia dan ekonomi. Yang mana kenapa kalian perlu ke sekolah? Karena ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa harus punya ilmu pengetahuan? Karena sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kenapa manusia harus bekerja? Karena untuk mendapatkan pendapatan. Yang pada akhirnya semua ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia itu sendiri. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi dan apakah yang menyebabkan munculnya ekonomi? Nah, pada slide ini menyajikan tentang pengertian dari ilmu ekonomi. Dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Jadi di sini ada kalimat yang menyatakan, yang pertama, penggunaan sumber daya terbatas. Yang dimaksud sumber daya di sini adalah, kita ambil contoh sesuai dengan slide yang pertama tadi, ayah pergi bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan adalah sumber daya. Mengapa dikatakan sumber daya terbatas? Karena memang penghasilan yang diperoleh orang tua itu sudah ada ukurannya, sudah ada jumlahnya. Nah, sementara jumlah kebutuhan tadi itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, dikatakan lagi di sini, kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, kalau kita kaji, kalau kamu misalnya ditanya, sebutkan kebutuhan apa saja yang kamu perlukan. Pasti kita tidak akan menyebutkan 1 atau 2 daftar kebutuhan. Tetapi kita akan menyebutkan banyak sekali kebutuhan. Nah, karena memang sifat manusia itu memiliki kebutuhan yang banyak. Setiap kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, hiburan, dan lain sebagainya. Semua hal ini harus kita penuhi karena kita harus mempertahankan kelangsungan hidup kita. Karena kalau kita tidak makan yang cukup, kita tidak minum yang cukup, kita tidak menggunakan pakaian yang layak, dan terkadang juga kita membutuhkan hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. Nah, kalau hal ini tidak kita penuhi, maka kelangsungan hidup kita akan terganggu. Nah, namun tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi karena sumber dayanya tadi terbatas. Nah, dengan jumlah gaji yang diperoleh orang tua, ibu harus berupaya mengatur sebaik mungkin sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya agar semua kebutuhan itu dapat tercukupi. Nah, di sini dapat kamu perhatikan beberapa gambar yang menunjukkan situasi bahwa sumber daya terbatas sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Di sini menunjukkan situasi masyarakat mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, kita ketahui bahwa air bersih itu adalah salah satu sumber daya. Nah, sedangkan air ini dibutuhkan oleh semua masyarakat untuk bertahan hidup, untuk minum, mencuci pakaian, mandi, dan sebagainya. Nah, karena keterbatasan air ini tadi, sehingga manusia untuk memperolehnya harus mengantri. Kemudian di sini juga ada contoh situasi di SPBU yang menunjukkan keterbatasan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Nah, contoh ini hampir sama dengan yang pertama, yaitu situasi masyarakat mengantri untuk memperoleh air bersih. Nah, di sini juga ada contoh masyarakat mengantri untuk memperoleh makanan. Nah, keempat contoh ini menunjukkan bahwa sumber daya yang ada terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok dasar, yaitu pertama, ekonomi deskriptif, merupakan ilmu ekonomi yang bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi faktual atau fakta mengenai masalah ekonomi. Nah, di dalam bahasa Indonesia, anak-anak ibu sudah belajar tentang arti dari kata deskriptif, yaitu menggambarkan. Nah, di sini informasi faktual adalah informasi yang menggambarkan tentang kondisi nyata yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Nah, kita ambil contoh untuk kondisi masa pandemi ini,
Yang paling marak terjadi atau isu yang sering diangkat di media cetak ataupun elektronik adalah tentang pengangguran. Meningkatnya jumlah orang yang tidak bekerja karena perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji karyawannya. Nah, ini bisa dikategorikan ke dalam ekonomi deskriptif karena menggambarkan atau memberikan informasi tentang fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Yang kedua adalah teori ekonomi, yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi ini terbagi atas dua. Yang pertama, teori ekonomi makro, dan yang kedua adalah teori ekonomi mikro. Kita bahas untuk yang pertama terlebih dahulu, teori ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada. Nah, di sini arti kata mikro. Mikro itu juga kita artikan sebagai kecil atau ruang lingkupnya sederhana. Nah, jadi di sini menurut teori ekonomi mikro mempelajari permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan perilaku individu. Nah, di sini individu itu kan berarti seseorang, maka dia dikategorikan ke dalam ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro, bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Nah, di sini artinya lebih luas. Jadi makro itu artinya luas atau dalam ruang lingkup yang besar. Nah, sehingga perbedaan antara mikro dengan makro, jika ekonomi mikro mengkaji permasalahan ekonomi yang ruang lingkupnya kecil, maka ekonomi makro mengkaji permasalahan ekonomi yang ruang lingkupnya besar. Kita ambil contoh, ada dua peristiwa fakta yang terjadi pada masa pandemi ini. Yang pertama, meningkatnya penjualan laptop di sebuah toko yang menjual laptop. Yang kedua, meningkatnya angka pengangguran pada masa pandemi. Nah, dari dua pernyataan tadi, pernyataan yang pertama, meningkatnya penjualan laptop, itu bisa kita kategorikan ke dalam ekonomi mikro, karena yang dikaji hanyalah laptop. Nah, sedangkan meningkatnya jumlah pengangguran, itu dapat kita kategorikan ke dalam teori ekonomi makro, karena jumlah pengangguran berarti menyangkut banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja di suatu negara. Yang ketiga adalah ekonomi terapan, merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Jadi maksudnya, ekonomi terapan ini muncul setelah adanya fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Tadi, ketika ekonomi deskriptif, kita sudah mencontohkan misalnya meningkatnya jumlah pengangguran. Ini sebuah fakta. Nah, fakta ini tadi akan diolah oleh ekonomi terapan menggunakan hasil kajian. Nah, hasilnya ini bisa dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, dalam bentuk kurva, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tentang prinsip ekonomi. Nah, prinsip juga dapat kita artikan sebagai dasar. Nah, jadi maksudnya di sini adalah apa sih yang mendasari seseorang dalam melakukan kegiatan ekonominya. Nah, yang menjadi prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Jika dulu yang merupakan dasar dari atau prinsip dari ekonomi adalah dengan pengorbanan kecil mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Nah, namun saat ini prinsip ini sudah berganti menjadi dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Contohnya saja, misalnya kita ingin memproduksi kue, misalnya kita ambil contoh donat ya. Nah,
Kalau zaman dulu, orang berpikir untuk menghasilkan donat dan bisa menjualnya dengan memperoleh keuntungan yang besar, maka orang akan menggunakan bahan yang seadanya atau bahan yang semurah mungkin, namun dengan harga jual yang setinggi mungkin, sehingga bisa memperoleh laba yang maksimal. Namun saat ini prinsip tersebut tidak berlaku lagi, karena kalau prinsip itu akan dipakai terus, itu hanya berlaku sekali saja. Misalnya, ketika kita menawarkan jualan kita yang berupa donat tadi, mungkin ketika awal berjualan orang akan membeli. Namun setelah mencicipi rasanya, orang tidak akan berulang untuk membeli. Karena apa? Bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang tidak berkualitas, sementara harga jual kita tinggi. Maka orang istilahnya akan kapok untuk membelinya. Nah, namun dengan prinsip yang sekarang dipergunakan, yaitu dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Jadi maksudnya untuk menghasilkan suatu produk seperti kue donat tadi, jika kita menggunakan bahan yang berkualitas, nah tentu hasilnya akan maksimal. Nah, kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi, tetapi konsumen tidak akan kapok atau jera untuk membelinya, karena walaupun harga yang kita letakkan tinggi, tetapi hal ini diimbangi oleh rasa dan kualitas yang juga tinggi. Nah, inilah yang menjadi prinsip dari ekonomi. Berikutnya adalah motif ekonomi. Motif ini adalah dorongan. Jadi motif atau dorongan di sini adalah hal apa yang mendasari seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Di awal sudah disampaikan bahwa kita harus melakukan kegiatan ekonomi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena kalau kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup kita akan terganggu. Nah, jadi apa sih yang menjadi dorongan atau motif untuk kita melakukan kegiatan ekonomi? Itu misalnya, seseorang makan karena didasari oleh rasa lapar. Atau contoh lainnya, mengapa kamu minum? Karena kamu merasa haus. Mengapa kamu harus tidur? Karena kamu harus beristirahat. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Jadi motif di sini adalah alasan atau dorongan kenapa kita harus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Berikutnya kita akan mempelajari tentang permasalahan ekonomi dan cara mengatasinya. Jika di awal tadi Ibu sudah menyampaikan tentang pengertian ekonomi, kemudian pembagian dari ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang permasalahan ekonomi. Di awal juga Ibu sudah menyampaikan bahwa ekonomi itu cenderung berkaitan dengan yang namanya permasalahan. Nah, apa yang menjadi permasalahan di dalam ekonomi? Nah, hal ini juga sudah Ibu sampaikan pada slide awal. Nah, anak-anak Ibu bisa melihat kembali. Nah, di slide awal ini dikatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas, atau penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, jadi ada dua kalimat yang bertolak belakang. Yang pertama, menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Karena hal inilah, maka muncul yang disebut dengan kelangkaan atau scarcity. Nah, jadi kelangkaan menurut ilmu ekonomi dapat dirumuskan dengan dua cara, yaitu yang pertama, maksud dari kelangkaan itu adalah terbatas. Terbatas ini artinya tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Yang pertama tadi, dari contoh-contoh yang Ibu pernah tampilkan di slide sebelumnya, yaitu ada orang yang mengantri di pom bensin, ada orang yang mengantri air bersih, ada orang yang mengantri makanan. Hal ini terjadi karena jumlahnya tidak cukup, terbatas, sehingga dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Dan terbatas kedua, di sini diartikan manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, pengorbanannya dalam bentuk apa?
bisa dalam bentuk tenaga, dalam bentuk waktu, dalam bentuk uang, dan sebagainya. Nah, contoh gambar 4 gambar yang telah Ibu sajikan di awal tadi, untuk mendapatkan air bersih, karena jumlahnya terbatas, sedangkan semua kita membutuhkan air bersih, maka kita harus melakukan pengorbanan, yaitu kita harus sabar untuk mengantri, kita harus menggunakan waktu kita lebih banyak untuk mendapatkan air bersih. Nah, sekali lagi Ibu ulang, bahwa kelangkaan ini terjadi karena jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan jumlah sumber dayanya terbatas. Nah, karena banyaknya kebutuhan manusia tadi, sedangkan sumber daya yang tersedia tidak terbatas, maka manusia harus melakukan pilihan. Nah, Ibu ulang kembali ya, Nak. Jadi, yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini itu berkaitan dengan yang pertama, pengertian dari ilmu ekonomi, yaitu bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Yang kedua tadi, anak-anak Ibu sudah belajar tentang pembagian ilmu ekonomi yang terbagi atas 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, yang mana teori ekonomi terbagi atas 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sedangkan ilmu ekonomi yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Selanjutnya tadi, anak-anak Ibu juga sudah belajar tentang prinsip ekonomi, kemudian tentang motif ekonomi, kemudian tentang kelangkaan, apa yang dimaksud dengan kelangkaan, faktor apa yang menyebabkan kelangkaan. Nah, dari kelangkaan itu tadi, maka kita harus melakukan pilihan. Nah, contohnya saja nih, ayah tiap bulan memperoleh penghasilan 5 juta rupiah. Nah, ketika ayah memperoleh penghasilan tersebut, maka diserahkan kepada ibu. Nah, ibulah yang mengatur hal-hal yang berkaitan di dalam rumah tangga. Dengan uang yang 5 juta itu tadi, yang pertama, ibu mengalokasikannya untuk kebutuhan utama, yaitu untuk berbelanja kebutuhan dapur. Sebahagian lagi disisihkan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Nah, sebahagian lagi disisihkan untuk keperluan lainnya. Nah, sisanya akan ditabung untuk hal-hal atau kondisi darurat yang tidak diinginkan. Misalnya, ada anggota keluarga yang sakit atau hal yang lainnya. Nah, pilihan ini dilakukan karena tadi sumber daya atau jumlah uang tidak cukup kalau untuk memenuhi semua kebutuhan. Maka pilihan ini didasarkan kepada skala prioritas atau dengan sejumlah uang yang diperoleh ayah, ibu akan mengaturnya menurut urutan mana yang paling utama harus dipenuhi, maka itu dahulu. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan minggu depan. Nah, namun sebelumnya, Ibu akan memberikan penugasan sederhana untuk anak-anak Ibu kerjakan di rumah, yaitu buatlah tabel, jadi dalam bentuk tabel ya, daftar kebutuhanmu sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Jadi, maksudnya anak-anak Ibu buat di buku catatan atau di buku tugasnya, daftar tabel berisi tentang kebutuhan yang anak-anak Ibu lakukan mulai dari anak Ibu bangun tidur sampai akan tidur kembali. Nah, kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, ada yang kita lakukan secara berulang-ulang. Contohnya makan. Satu hari bisa 2, 3, 4, atau 5 kali. Nah, itu cukup ditulis 1 kali saja. Nah, jadi tidak perlu ditulis secara berulang-ulang. Nah, demikianlah materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi pada materi yang berikutnya.